Kali ini aku mau bahas tren solar water. Kalau kemarin happening pada buat full moon water, trennya sekarang berubah nih buat solar water. Tapi saran aku ya buat kalian siapapun yang suka ngikutin tren, sebelum kalian terpengaruh oleh tren yang ada, sebaiknya kalian itu cari referensi yang banyak. Jadi kalian tidak tersesat atau tidak salah jalan. Nah, ayo ngaku siapa yang sudah buat solar water? Apakah kalian sudah mencari referensi yang banyak? Apa manfaat dari solar water tersebut? Aku akan jabarkan secara metafisik apa sih solar water itu, ya. Solar water itu adalah ketika kita mengafirmasi sinar dari matahari, ya. Sebenarnya ketika kita beraktivitas, kita sudah menarik pancaran dari sinar matahari tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat solar water. Dengan kita berjalan di bawah sinar matahari atau kita beraktivitas, pada saat solar water itu bekerja secara aktif, kita sebenarnya sudah menarik afirmasi dengan solar water tersebut. Nah, buat kalian yang mau membuat solar water, kalian harus tahu dulu sebenarnya solar water itu berfungsi untuk apa. Secara metafisik, solar water itu mewakili energi api, ya. Energi api di dalam semesta. Kalian harus cari tahu dulu energi api itu mewakili apa. Secara metafisik, energi api itu mewakili ide, kreativitas di dalam diri, inovasi, keberlimpahan, keberanian, optimisme, energi, sesuatu mungkin yang bersifat keceriaan, kegembiraan, semangat. Jadi buat kalian mungkin yang mau mengafirmasi solar water, kalian harus siap bahwa hal-hal tersebut akan terjadi di dalam diri kalian. Nah, siapa saja sih yang boleh melakukan afirmasi atau menggunakan afirmasi dari solar water tersebut? Siapapun sayang, siapapun. Jadi mau anak kecil, dari bayi kalian mau mandikan anak-anak kalian dengan solar water, boleh-boleh aja. Kalau zaman dulu kita sering mendengar bahwa ada dewa matahari, ya, karena memang fungsi dari matahari tersebut itu cukup banyak, ya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin terbantukan dengan energi dari matahari, ya. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka yang memuja matahari tersebut dan mengatakan matahari itu sebagai dewa kesembuhan dari hal-hal yang mungkin bisa teratasi dengan pancaran sinar matahari tersebut. Sebelum jauh, aku kasih tahu dulu apa sih fungsi dari solar water. Nah, fungsi dari solar water itu pertama, dia bisa mengendalikan elemen-elemen atau energi kayu di dalam semesta ini, ya. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki emosi kemarahan yang cukup besar, kemudian yang sering bermasalah dalam pekerjaan, keuangan sering gagal, susah menyimpan kekayaan, rencana-rencana sering berantakan, atau yang sering sakit-sakitan, boleh membuat solar water. Atau solar water ini juga bisa digunakan buat kalian yang mungkin sedang di puncak ketenaran, ingin mempertahankan kepopularitasan kalian. Kalian boleh menggunakan solar water, karena solar water ini bisa sebagai cahaya, energi penguat untuk kepopularitasan kalian ini bertahan lebih lama, ya. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang panik, banyak pikiran, kacau, takut, galau, apalagi ya, mungkin lagi banyak males lah, ya, boleh menggunakan solar water ini. Nah, solar water ini sebenarnya juga bisa memperkuat energi api di dalam diri. Jadi buat kalian yang mungkin elemennya api, boleh menggunakan ini untuk memperkuat, ibaratnya kayak charge energi untuk jati diri kalian supaya lebih kuat lagi, ya. Karena energi api ini atau matahari ini membawa energi-energi ketulusan, ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka impulsif, mudah meledak, ya, atau pikirannya selalu ke arah negatif dulu. Nah, yang suka bergosip nih, para ibu-ibu yang sering bergosip atau akalnya mungkin
kurang encer, boleh sering-sering jemuran di bawah matahari biar nggak suka gosip-gosip lagi, atau biar nggak suka ngomong yang negatif-negatif lagi ya. Kapan waktu terbaik melakukan solar water atau membuat air afirmasi untuk solar water? Nah, waktu terbaik ada di jam kayu ya, karena jam ini jam yang sangat support dengan api. Di waktu-waktu ini sangat baik, itu ada di jam 3 pagi sampai di jam api itu sendiri jam 1 siang ya. Jadi dari jam 3 pagi sampai jam 1 siang itu adalah waktu terbaik untuk kalian menjemur solar water kalian. Tapi buat kalian yang mau membuat solar water dari jam 1 pagi sampai jam 3 sore masih boleh ya, karena ini masih masuk di jam tanah. Tanah itu sifatnya netral, jadi tidak masalah ketika kalian mau menjemur dari pukul 1 sampai pukul 3 sore ya. Cuman saran aku yang terbaik sih masuk di jam 3 pagi sampai jam 1 siang. Nah, untuk membuat solar water ini sendiri, wadah yang kalian gunakan itu juga sangat berpengaruh ya. Karena api ini kuat di elemen-elemen kayu dan elemen api itu sendiri, atau di elemen logam. Jadi sebenarnya kalian mau menggunakan bahan terbuat dari logam boleh ya, kayak stainless steel boleh ya, karena stainless itu memperkuat energi dari api itu sendiri. Kemudian kalian boleh menggunakan bahan dari kayu. Nah, kayu ini sesuatu yang alami, atau kayak tanah liat boleh. Sesuatu yang dari kaca juga boleh ya. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu atau menjemur air untuk afirmasi solar water, boleh menggunakan 3 benda tersebut ya. Apakah dari kaca, dari stainless, atau dari tanah liat, gak apa-apa. Sifat tanah liat itu membuat energi dari api solar water itu bekerja aktif, karena sifat api itu sendiri adalah mensupport tanah ya. Jadi boleh kalian menggunakan tanah liat untuk menampung si air itu, untuk kalian gunakan sebagai afirmasi dari solar water. Kapan waktu terbaik kalian meminum solar water tersebut ya? Nah, karena solar water ini memberikan efek api, jadi menurut saya tidak semua orang boleh meminumnya ya, terlepas dari apapun kontroversi di luar sana. Terutama buat mereka yang mungkin lemah di api seperti elemen logam, minumlah air solar water ini ketika mungkin kamu merasa egomu terlalu besar ya. Ketika egomu terlalu besar, kamu boleh meminum solar water ini. Nah, jamnya kapan? Jamnya carilah di jam kayu, yaitu ketika masuk di jam kayu atau jam tanah ya, di pukul 1 pagi sampai di pukul 9 pagi. Itu jam terbaik untuk kalian yang berelemen logam. Untuk yang berelemen air, kalian boleh meminumnya ketika di pukul 3 sore sampai di pukul 1 pagi. Untuk elemen api sendiri, kalian boleh minum pada saat di jam-jam api bergerak aktif, yaitu di pukul 3 pagi sampai di pukul 1 siang. Nah, untuk elemen kayu, karena dia lemah di solar water, maka minumlah ketika emosi kalian tuh lagi tinggi-tingginya, kalian lagi stubborn, kepala batu. Nah, itu waktunya kalian minum solar water. Minumnya ada di jam api atau di jam kayu itu sendiri, yaitu pukul 1 pagi sampai 3 sore ya. Kalau untuk elemen tanah, boleh ambil seperti jam api, yaitu di jam-jam di waktu pukul 1 sampai pukul 3 sore.